Hai sahabat akuntansi, kembali lagi di kelas Excel. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai cara membuat surat secara otomatis menggunakan fungsi VLOOKUP. Eh, Seperti pada video sebelumnya juga telah saya janjikan bahwa saya akan membagikan cara bagaimana menggabungkan data dari dua kolom yang berbeda. Sekalipun data itu berisikan fungsi, kita masih memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Biasanya dalam sebuah surat itu, data seperti NIS, NISN ini diketiknya seperti ini ya, sahabat akuntansi. Misalnya NIS 000, terus NISN-nya 111. Biasanya seperti ini. Untuk membuatnya secara otomatis agar dua data yang sebelumnya datanya kolomnya terpisah, ini kolomnya terpisah, kita akan menggabungkan di dalam surat yang sudah kita siapkan ini. Biasanya selain itu juga biasanya dibuat seperti ini. Bisa juga dibuat seperti ini. Dibuat kolom untuk memasukkan NISN dan dibuat satu kolom lagi untuk memasukkan tanda garis miring. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Dan kolom-kolom ini untuk memasukkan NIS dan sebelahnya dimasukkan NISN. Bisa sama halnya, penting kita memasukkan data berdasarkan kolom ini, kolom ketiga. Kalau salah NIS, maka kita memasukkan call index namanya 3 dan kolom NISN-nya, call index namanya keempat. Sebenarnya ada cara lebih mudah lagi ya teman-teman sahabat akuntansi. Caranya tidak perlu kita membuat dari data ini kita membuat menjadi 3 kolom seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tinggal hanya memasukkan fungsi atau mengkombinasikan fungsi. Sekalipun fungsinya sama, dua VLOOKUP akan kita gabungkan. Oke, caranya begini sahabat akuntansi. Kita membuat VLOOKUP untuk data yang pertama, yaitu NIS. Kita membuat data yang pertama itu NIS. Kita masukkan VLOOKUP terlebih dahulu. VLOOKUP. Setelah itu lookup value-nya. Oh ya, bagi yang belum menyaksikan, sahabat akuntansi yang belum memahami tentang penggunaan VLOOKUP, bisa menyaksikan atau menonton video sebelumnya tentang cara memanfaatkan VLOOKUP. Nanti link videonya saya akan taruh pada deskripsi dari video ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk lookup value-nya kita tentukan. Setelah itu tabel array kita ambil dari sheet data. Setelah tabel array ditentukan, kita tentukan call index 6. Tadi data pertama NIS garis miring NISN. Maka kita ambil NIS terlebih dahulu, berarah pada kolom urutan kolom ketiga. Setelah itu ke range lookup-nya kita pilih true, terus kita enter. Oke. Ini baru yang ditampilkan, baru hanya data NIS. Sekarang kita mengkombinasikan dengan data NISN dan diberikan garis miring. Caranya mudah sekali sahabat akuntansi. Silakan disimak caranya. Tinggal kita masukkan saja datanya, yaitu diawali dengan tanda dan. Tanda dan, setelah itu tanda petik 2. Oke. Terus tanda garis miring. Setelah itu tanda ditutup lagi dengan tanda petik 2 dan tanda dan. Oke, ini maksudnya sahabat akuntansi, ini maksudnya bahwa kita memberikan perintah melalui fungsi ini selalu diawali tanda sama dengan, bahwa tanda petik 2 dan ini adalah sebuah teks, sehingga tidak menyebabkan
fungsi VLOOKUP error. Begitu ya sahabat akuntansi. Misalnya ini baru NIS-nya, sekarang kita masukkan NISN-nya. Data NISN-nya kita masukkan. Jangan lupa kita merubah kolom NISN berada pada kolom keempat tadi. Oke, setelah itu kita enter, maka jadilah seperti ini. Mudah kan sahabat akuntansi? Kita buktikan apakah benar datanya. Data pertama itu NIS-nya 123 dan NISN-nya 000. Ya, data pertama ya, NIS-nya 123, NISN-nya 000. Sekarang kita rubah lookup value-nya, kita rubah atau angka kita rubah menjadi 2. Oke, kita cek apakah data kedua benar. NIS-nya adalah 456 dan NISN-nya 111. Benar ya data kedua. Oke. Oh, ini kurang rapi ya kelihatannya sahabat akuntansi. Caranya masih dengan kita mau memberikan spasi. Setelah NIS ada spasi baru garis miring, setelah itu ada spasi baru NISN. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kita berikan tanda petik 2. Terus kita memasukkan spasi sebagai teks. Kita spasi 1 kali, setelah itu petik 2 penutup dan. Oke. Sekarang kita lihat apakah data NIS ini fungsi VLOOKUP untuk NIS ya. Apakah ada spasi setelah itu baru garis miring? Kita buktikan. Benar ya? Ada spasi sahabat akuntansi. Kita lihat ada spasi ya. Nah, setelah itu spasi lagi untuk NISN supaya kelihatan rapi pengerjaan kita. Oke, setelah itu enter. Oke. Setelah ada data NIS dan NISN garis miring dipisahkan dengan spasi supaya ada kerapian. Begitu ya sahabat akuntansi, cara mudah untuk mengkombinasikan 2 kolom berbeda dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ketimbang kita harus membuat 3 kolom untuk memasukkan data. Ini kan kalau kita bacakan ini dibuat 3 kolom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Selain itu juga kita bisa mengkombinasikan teks. Misalnya saya mau mengkombinasikan nama NIS atau NISN saya gabung menjadi satu, misalnya contohnya seperti ini. Sama dengan pilih sel nama, setelah itu tanda dan petik 2 spasi, petik 2 dan setelah itu kita pilih NIS atau NISN, maka akan jadi seperti ini. Mudah kan sahabat akuntansi? Oke, sekian dulu tutorial mengenai menggabungkan 2 kolom yang berbeda menjadi suatu data. Sangatlah mudah. Saksikan terus sahabat akuntansi untuk video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video tutorial tentang pemanfaatan fungsi-fungsi atau bagaimana cara menggunakan Excel. Oke, sampai berjumpa pada video berikutnya.